Ade Saptomo menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Apa yang dimaksud kearifan lokal itu? Gitu ya. Saya punya definisi sendiri karena punya pengalaman yang sejauh itu. Nah, saya merenungkan, hasil renungannya itu adalah begini. Kearifan lokal itu, ya, kan kata dasarnya arif ya. Nah, arif, orang dibilang arif itu bijak. Bijak itu diterima oleh semua pihak. Sebelum diterima oleh semua pihak, itu pasti direnungkan berkali-kali. Jadi perenungan, ya, sesuatu yang akan disampaikan kepada orang di luar dirinya, ya, berkali-kali dengan mempertimbangkan banyak hal, itu akan melahirkan sebuah kearifan. Nah, kalau begitu, ya, kearifan lokal itu adalah sebuah nilai, gitu ya. Nilai itu adalah sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran. Diyakini sebagai kebenaran. Oleh siapa? Oleh sebagian besar warga masyarakat setempat. Jadi muncul lokalnya. Yang dijadikan untuk apa? Untuk rujukan berpikir. Jadi kalau saya menghadapi persoalan, misalnya, saya akan mencari ungkapan-ungkapan, pepatah-pepatah yang ada di masyarakat. Pikiran saya akan merujuk ke sana. Kemudian pengetahuan yang ada di dalam pikiran itu diwujudkan di dalam ucapan, perilaku, bertindak yang hasilnya diterima oleh para pihak. Itu. Jadi kearifan lokal itu sebuah nilai, tidak asal penyelesaian begitu saja. Tidak bisa diselesaikan menurut pasal ini, tidak bisa. Harus ada isinya pasal-pasal itu. Nah, siapa yang mengisi? Yang punya kewenangan, yang punya kompetensi. Isinya apa? Ungkapan-ungkapan, pepatah-pepatah. Nah, kalau dilihat dari situ, maka secara substansial, sebenarnya kearifan lokal itu bukan hal yang baru, gitu ya. Untuk negara-negara berkembang, apalagi negara-negara agraris seperti Indonesia, ungkapan-ungkapan, pepatah-pepatah, peribahasa-peribahasa itu hidup subur dalam masyarakat, apalagi masyarakat komunal seperti Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan, di Amerika, di Hong Kong, di Eropa, bangun gedung itu selalu ada pelang-pelang yang bertulisan kearifan lokal. Kok di Indonesia mau ditinggal? Padahal sini banyak sekali. Gitu ya. Nah, jadi bagi Indonesia adalah subur, banyak kearifan-kearifan lokal itu. Bapak Ibu sekalian, ya di Indonesia walaupun subur, kalau tidak disosialisasikan, disampaikan berkali-kali, tempatnya di mana sih kearifan lokal itu? Nah, mungkin teman-teman dan teman-teman yang sedang mempelajari dikira kearifan lokal itu lokal, gitu kan? Lokal setempat, gitu ya, kecil. Oh bukan, lokal itu tempat kelahiran dari kearifan itu. Tetapi karena arif itu substansialnya mendunia, mengglobal, gitu. Pastikan. Jadi kalau dalam perspektif hukum, ya, kita sama-sama belajar hukum, ya, itu ungkapan-ungkapan asas-asas itu awalnya juga kearifan lokal yang ada di negeri Yunani, kearifan lokal yang awalnya di negeri Latin, tetapi karena sudah muncul lebih duluan berabad-abad dan berkembang melalui studi-studi hukum menyelimuti bumi ini, sehingga seakan-akan itu bukan kearifan lokal, itu kearifan lokal awalnya, kemudian menjadi kearifan global. Misalnya, setiap di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.
itu kearifan lokal yang sudah dikenal oleh publik, khususnya di komunitas Fakultas Hukum. Nah, itu adalah pemahaman kearifan lokal yang saya renung-renungkan. Nah, berikutnya silakan slide berikutnya. Nah, ini di buku saya sudah saya tulis ini. Ternyata dunia, Inggris pun juga mengenal kearifan lokal. Coba bayangkan, ini bukan Indonesia loh. Definisinya juga hampir seperti apa yang saya sampaikan. Ternyata mereka mengenal local wisdom. Ini asli bahasa Inggris gitu ya. Local wisdom itu adalah pengetahuan. Iya, memang pengetahuan. Itu. Nah, ini kenapa pengetahuan dulu? Ya. Karena orang berucap, ya, berperilaku, bertindak, berbuat, itu disetir oleh pengetahuan. Ya, disetir, didrive, diarahkan, atau itu perwujudan dari pengetahuan yang dimiliki. Nah, oleh sebab itu, nanti ya, ungkapan-ungkapan, pepatah petite, nasihat-nasihat orang tua, ya, dalam penyelesaian perselisihan perburuan atau ketenagakerjaan yang diisi adalah pengetahuan yang terlibat. Pengetahuan yang terlibat itu. Siapa yang ngisi? Nah, nanti kita terangkan pada slide berikutnya. Jadi local wisdom itu adalah sebuah pengetahuan, tapi tidak sekedar pengetahuan. Pengetahuan ya yang ditemukan atau yang diperoleh oleh masyarakat lokal. Ya. Jadi masyarakat lokal jangan diartikan oh itu orang terpinggirkan, bukan. Masyarakat setempat. Lewat apa? Lewat akumulasi pengalaman beliau-beliau. Ya. Dari nenek moyang itu turun-temurun terus itu. Melalui proses apa? Ya proses trial, proses praktek-praktek itu. Proses praktek dan kemudian terintegrasikan di dalam pemahaman hukum alam itu. Hukum alam dan budaya alam. Sehingga local wisdom itu memang mengalami dinamika fungsi gitu ya. Dan diciptakan dan terhubungkan dengan situasi-situasi yang sifatnya global. Jadi jangan khawatir kalau kita bicara local wisdom itu kampungan, desa. Bukan, local wisdom itu substansi, dunia, global, itu tatarannya, gitu ya. Nah, coba saja saya sebelum ke bawah, saya ingat, saya memang menekuni hukum adat, budaya hukum, dan perkawinan-perkawinan antara orang berbeda sistem kekerabatan. Tidak saja di Indonesia, tapi di dunia. Sambil aja di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu ada kearifan lokal yang saya kagum sampai sekarang. Bunyinya adalah alam terkembang jadi guru. Jadi alam jagat raya ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, segala isinya itu menjadi guru. Sudah diperingatkan oleh nenek moyang. Ya. Jadi kita belajar pada dinamika alam ini. Kalau alam kan kita bicara jagat raya. Kalau kita bicara jagat raya berarti kita alam semesta dan planet ini. Berarti local wisdom itu keberlakuannya adalah global. Itu. Nah, ada contoh-contoh lain yang agak konkret untuk menyelesaikan perselisihan itu. Jadi kalau kita menemukan konflik-konflik, perselisihan hanya mendasarkan kepada aturan-aturan yang ada, menurut pandang saya, ya itu baik, tetapi kering. Iya ya, yang terjadi bantah-membantah, gitu ya. Nah, oke, kita masuk ke dalam. Silakan, slide berikutnya. Nah, efektivitas ya, efektivitas kearifan lokal itu, pengalaman saya ikut menyelesaikan konflik-konflik ketenagakerjaan di Sumatera Barat, ada sebuah
PT besar di sana gitu kan. Itu memang kekuatan kearifan lokal itu ada di pihak ketiga, di pihak pemangku gitu ya. Nah, pemangku itu siapa? Gitu. Kalau yang ngomong anak muda yang tidak diakui oleh masyarakat, tidak dipercayai oleh masyarakat, itu tidak akan dapat tempat, tidak akan berbobot. Nah, saya identifikasi, saya inventarisasi keterlibatan pemangku dalam menyampaikan pepatah petitif, ungkapan-ungkapan itu adalah tokoh-tokoh masyarakat. Kalau di Sumatera Barat memang dikenal dengan tokoh adat, tokoh cerdik pandai, dan tokoh agama. Jadi 3 tali sejarangan itu ya, 3 pilar itu akan mendapat tempat ketika menyelesaikan perusahaan-perusahaan dinamika yang ada di masyarakat. Kemudian berbasis apa? Nah, gitu kan. Mereka itu menyampaikan ungkapan-ungkapan itu berbasis apa? Berbasis nilai dan norma adat setempat, atau in Inggrisnya adalah local principles itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara peserta yang di ruang virtual ini berasal dari Sumatera Barat ya, atau orang Minang. Saya hidup di sana itu 25 tahun, sehingga saya betul-betul mengendap. Konflik-konflik yang ada di sana selalu saja disampaikan adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Itu ungkapan, saya tahu persis proses-proses kelahiran ungkapan itu. Ya. Jadi disesuaikan adat, secara adat gitu ya, karena adat itu berbasis atau bersandarkan kepada Al-Quran itu. Jadi dengan tema-tema seperti itu akan memberikan bobot-bobot berikutnya. Tapi nanti ada kearifan-kearifan lokal yang betul-betul plek gitu ya, implemented betul di kasus-kasus konflik. Nah, kemudian kalau masyarakat yang modern, yang administratif gitu ya, itu keterlibatan pemangku kepentingan yang diberi kewenangan untuk menyampaikan kearifan lokal itu ya aparat administratif. Apakah ketua RT, ketua RW atau kepala desa, lurah, camat, dan seterusnya. Itu juga mendapat tempat. Tetapi kalau 2 tadi, model 1 dan model 2 ini ditempatkan di Sumatera Barat, yang dipilih yang pertama. Yang pertama, karena kalau yang kedua itu kan struktur pemerintah yang meluncur dari atas ke bawah. Ya, tetapi kalau yang pertama itu tokoh-tokoh masyarakat adat, cerdik pandai, dan agama itu tumbuh dari masyarakat setempat gitu. Jadi 2 itu kalau disandingkan, yang akan dipilih yang pertama. Kemudian model ketiga itu juga melibatkan aparat keamanan, ya, apakah itu polisi, apakah itu TNI gitu ya. Nah, itu juga mendapat tempat. Nah, sehingga di dalam wilayah yang ada 3 model ini itu menjadi rebutan gitu. Misalnya di masyarakat satu kecamatan itu ada Pak Camat, ada lurah, ada kepala desa, ada pula aparat keamanan, tapi ada pula tokoh-tokoh masyarakat adat. Nah, kadangkala orang-orang atau pelaku-pelaku konflik ini atau pesengketa itu berbelanja milih model pertama, model kedua atau 3. Jadi mana yang menguntungkan? Nah, ini juga memperpanjang perusahaan-perusahaan penyelesaian perselisihan atau konflik. Tapi nanti ujungnya adalah baik model 2 yang melibatkan aparat administratif dan model 3 melibatkan aparat keamanan, jika dia ada di masyarakat lokal setempat, dia akan menunjuk kepada kearifan lokal yang diberikan oleh tokoh-tokoh adat. Nah, ini masuk ke pabrik-pabrik, masuk ke PT-PT ketika terjadi perusahaan-perusahaan konflik-konflik yang ada di dalam perusahaan-perusahaan ketenaga kerjaan atau perguruan gitu ya. Nah, kemudian slide berikutnya akan kami jelaskan. Nah,
Ini secara umum ya, secara umum itu perselisihan ketenaga kerjaan itu pasti perbedaan pendapat dan kepentingan, gitu kan, yang belum diatur. Kalau diatur ya welcome saja, kalau ada kesulitan based on the such regulation. Tetapi kalau yang belum diatur, nah ini memang antara pengusaha, buruh, kemudian serikat-serikat harus menelisik, ya, menelusuri pasal-pasal yang belum diatur. Kalau belum diatur atau abu-abu itu berpotensi. Nah, mengenai potensi nanti akan kami jelaskan juga. Nah, yang kedua umumnya juga terjadi kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan yang sudah diatur, gitu kan. Jadi tidak konsisten, tidak dilaksanakan. Nah, ini berpotensi akan menjadi konflik-konflik berikutnya atau eskalasi potensi konflik. Kemudian yang ketiga umumnya juga pengakhiran hubungan kerja yang sepihak. Nah, ini kentara sekali, apalagi tanpa musyawarah. Nah, yang terakhir juga perbedaan pendapat antar serikat pekerja. Jadi serikat-serikat pekerja ini juga satu dengan yang lain sometimes juga mempunyai interpretasi yang berbeda atas aturan yang ada. Yang satu condong ke perusahaan, satu lagi condong ke tenaga kerja. Nah, ini juga akan menjadi konflik potensi. Nah, itu secara umum yang kami amati. Kemudian slide berikutnya, silakan. Nah, ketika saya masih dokter baru gitu ya, memang apalagi masih muda, dokternya baru, itu semangat saya bergabung di beberapa LSM membela masyarakat itu. Nah, sampai saya diundang ke salah satu LSM juga, asosiasi juga ya, asosiasi di University of Dhaka, di Dhaka sana, di Bangladesh. Nah, 7 hari workshop seperti apa yang disampaikan Ibu Sri tadi, kami workshop di sana, gitu ya, untuk membaca eskalasi potensi konflik, potensi perselisihan. Jadi ilmu ini saya peroleh dari pertemuan antara aktivis-aktivis di seluruh dunia. Ya. Saya bersama teman dari Malaysia, ada juga dari Afrika, ya. Ada juga dari Amerika Latin, ada juga dari Vietnam, itu berkumpul di sana selama 1 minggu. Nah, untuk memekakan supaya tidak terjadi perselisihan itu harus terbaca. Nah, teorinya apa? Nah, teori eskalasi konflik. Nah, sekarang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada sebuah perusahaan yang memperkerjakan buruh gitu ya, di awal itu sudah ada potensi konflik. Itu. Loh, jangankan perusahaan memperkerjakan banyak orang, ribuan orang gitu ya. Di rumah tangga yang isinya 2 orang, 3 orang, 4 orang saja itu berpotensi konflik. Gitu. Karena apa? Ya, gitu. Karena memang kita berada pada posisi yang saling berbeda. Ya. Jadi keragaman identitas, gitu. Apalagi keragaman identitas primordial, keragaman perbedaan upah saja itu akan menjadi potensi. Nah, gitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan dan keragaman-keragaman itu sudah menganga gitu ya, menganga tentang potensi. Nah, oleh karena itu jalan keluarnya bagaimana? Forum penyelesaiannya. Ini selalu dikomunikasikan pemahaman-pemahaman itu. Nah, gitu ya. Nah, kalau di masyarakat pada umumnya ya pemangku, siapa yang memberi pemahaman? Ya tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh cilik pandai, tokoh-tokoh yang diyakini, yang disepakati oleh antara perwakilan perusahaan dan perwakilan buruh itu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu toleransi. Jadi perbedaan-perbedaan identitas, perbedaan-perbedaan upah kerja itu
harus dimunculkan suasana toleransi. Nah, memunculkan suasana toleransi itu nanti dengan ungkapan yang namanya kearifan lokal. Nah, kalau perbedaan-perbedaan itu tidak tertata kelola dengan baik, tidak termanajerial dengan baik, maka salah satu pihak mengeluh. Nah, kalau sudah mengeluh, ya, itu berarti potensinya sudah meningkat, itu ya. Nah, ada juga kalau sudah mengeluh seperti itu, nanti keragaman itu diatur, ada yang diatur, ada yang diciptakan, apalagi itu sudah menciptakan konflik atau potensi ini semakin menganga. Nah, intinya adalah pemahaman situasi, kondisi, potensi. Jadi kita menciptakan atau berada dalam keragaman yang berbeda satu sama lain. That is potential, sangat potensi sekali, itu ya. Nah, kalau salah satu pihak mengeluh, ya, grievance mengeluh gitu ya, atau kecewa gitu, tidak ditanggapi atau tidak diakomodasi, maka akan meningkat ketegangan itu. Nah, ahli-ahli perusahaan gitu ya, ini penting punya teori, punya konsep kepekaan peningkatan eskalasi potensi konflik itu, dan berikut forum-forum penyelesaiannya. Nah, kalau keluhan-keluhan itu tidak diakomodasi, pasti itu akan terjadi konflik dan saling berhadapan. Nah, ketika saling berhadapan ini biasanya ya orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan politik memanfaatkan itu ya. Ya, itu faktanya seperti itu gitu ya. Tetapi dari segi pemahaman kearifan lokal, kapan itu harus disampaikan, kapan itu harus diterapkan, maka juga harus tahu eskalasi atau peningkatan potensi konflik itu. Ini pasti harus ada, kalau nggak ada, tahu-tahu meledak di luar. Itu. Nah, setiap perusahaan harus punya orang-orang yang mampu seperti ini, gitu ya. Nah, terakhir nanti kalau sudah melibatkan pihak ketiga, itu berarti sudah berada pada tataran sengketa, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pentingnya konsep pemahaman memekakan, membaca jenjang-jenjang atau tingkat-tingkat potensi konflik, dan per tataran konflik ini ada solusinya, ada forumnya, ada pemangkunya, dan ada capaian yang harus digapai atau dihasilkan. Ini belajar sampai Bangladesh, walaupun Bangladesh itu adalah salah satu negara yang termiskin, ya justru termiskin itu banyak potensi-potensi konflik di negara lain, ahli-ahli dari luar itu pada berdatangan saat itu. Nah, ini penting sekali, tidak saja untuk membaca potensi konflik ketenaga kerjaan, tetapi juga di masyarakat luas. Ini teman-teman kepolisian senang sekali saya pernah memberikan sharing bareng seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya slide berikutnya. Nah, sekarang implementasi kearifan lokal itu ya, kehadiran pihak tiga ya, itu mediator ya, melalui proses mediasi itu. Syarat pertama memang orang yang dipercaya. Kalau tidak confidence, tidak dipercaya oleh pihak-pihak yang konflik di ketenaga kerjaan, sia-sia saja, buang-buang waktu. Jadi salah satu diantaranya pihak perusahaan Anda milih siapa, kemudian pihak buruh milih siapa. Dari siapa-siapa yang didisplay itu disepakati ini. Nah, orang yang dipilih keduanya itu sangat berpotensi bisa menyelesaikan perusahaan-perusahaan yang muncul gitu ya. Nah, nanti perusahaannya menyelesaikan dengan apa? Dengan pengetahuan beliau. Pengetahuan apa? Pengetahuan kebijaksanaan. Nah, kemudian pihak ketiga tadi sudah saya sampaikan juga
orang yang berperan aktif memberi suatu penyelesaian sengketa. Itu ya bisa adat, aparat keamanan, bisa administrator. Tapi kata kuncinya adalah yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kalau masing-masing memilih, ya pertarungan terus itu. Coba kalau di dunia peradilan di tempat kita ini, ya toh, antara kalau case-nya adalah perdata, satu menggunakan pengacara A, yang lain menggunakan pengacara B, terus saja itu berjenjang konfliknya. Demikian pula juga kasus-kasus penegakan hukum lainnya, pidana misalnya, satu ada jaksa, satu lagi ada pengacara, itu selesai. Tapi kan penyelesaian perkara itu bukan keadilan, apalagi isinya adalah pasal-pasal. Nah, oleh sebab itu bagi hakim dan hakim konstitusi wajib ingat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kehakiman. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali nilai. Nah, nilai nanti kalau digali temunya adalah kearifan lokal. Ketemu. Nah, itu kan. Jadi case-nya yang ada di Sumatera akan berbeda dengan di Kalimantan, berbeda pula dengan di daerah-daerah lain. Nah, itu praktek-praktek yang seharusnya kearifan lokal itu memang ada di mana-mana menyelesaikan setiap persoalan kalau di pengadilan adalah perkara. Terus kemudian berikutnya adalah, nah ini kebiasaan saya, itu tadi saya sampaikan. Ini tahun yang lalu ya, saya saat itu sebagai Ketua Umum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi menyampaikan sumbangan gempa alam, ya, bencana alam, gempa bumi itu di NTB. Di saat-saat seperti itu pun saya memotret ungkapan-ungkapan dan yang ada di jalan-jalan itu saya potret itu. Nah, apa ungkapannya, gitu kan? Ini ada ungkapan kearifan lokal ya, majalah Bodahu itu. Ungkapan majalah Bodahu, malu sama takut, gitu ya. Jadi malu disadarkan kepada warga masyarakat NTB budaya malu, gitu ya. Gitu. Jadi sudah luas sekali. Kemudian takut, ya. Takut siapa? Takut Sang Pencipta. Nah, jadi pernah saya tanya ungkapan ini apa maksudnya ya? Gitu. Oh, ini ungkapan warga masyarakat Bima, ya, malu kepada sesama. Misalnya kalau bukan haknya ya jangan diambil, gitu kan? Jadi malu ini ajaran etika yang ditanamkan kepada nurani hati warga. Nah, kalau ini diterapkan di dalam perselisihan ketenagakerjaan, ya toh, pengusaha-pengusaha yang nakal itu mengenal nggak ungkapan-ungkapan seperti ini? Jangan hanya berhenti pada untung rugi, gitu ya. Nah, dan takut pada Tuhan Sang Pencipta, ini diajarkan. Nah, ungkapan itu masih terpampang itu kalau Bapak Ibu sekalian ke Bima itu muncul, ketemu ungkapan-ungkapan sejenis itu. Nah, masih ada ungkapan-ungkapan lain yang saya memang senang sekali, itu meningkatkan kualitas pribadi seseorang. Itu. Jangan hanya karena kepentingan dibalut kepentingan, tapi tercerabut dari nilai, tercerabut dari manusianya gitu loh. Manusia ini sebenarnya kan kebak penuh dengan nilai sebenarnya. Tapi karena dibalut kepentingan, apalagi kepentingan kapital, itu menjadi manusia yang kering, maaf ya. Menjadi manusia yang kering. Ya manusia gitu saja. Tapi kalau manusia yang antep, berakar, based on the culture, based on the local wisdom, itu menjadi manusia yang bisa membusungkan dada. Itu ya. Kalau saya ingat zaman Orde Baru itu manusia seutuhnya. Nah, terus slide berikutnya. Nah, ini ada tema-tema yang
saya temui ketika saya diundang oleh beberapa teman LSM supaya diskusi dengan teman-teman yang berasal dari PT Semen Padang. Saat itu diskusinya adalah pelebaran atau perluasan lahan untuk untuk memperoleh waktu sekian tahun untuk meledakkan bahan-bahan semen dari pegunungan itu. Nah, untuk meledakkan itu harus minta izin. Izinnya kepada siapa? Nah, ini menjadi konflik atau menjadi perbincangan panjang antara pemerintah daerah, antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertambangan, dan LSM, Kementerian Lingkungan Hidup. Wah, itu jadi rame. Saking ramenya gitu, ternyata ada ungkapan. Nah, ungkapannya apa? Kalau sudah seperti ini kita tersesat ini. Nah, kalau begitu ya, kalau tersesat di ujung jalan, kembali ke pangkal. Jadi kalau kita merasa sudah tersesat, kembalilah ke ujung pangkalnya. Itu kan. Intinya apa sih? Nah, ini supaya bunga-bunga warna-warni konflik yang merebak kemana-mana itu kembali ke intinya itu apa, sehingga meminimalisir atau menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu. Nah, yang kedua, ini malah dari Solo nih, gitu kan? Solo itu ada, kalau bahasa Indonesia kan ya, kalau ada selisih angka gitu ya, selisih angka, ya dihitung lah. Nah, selisih angka yang ingin, misalnya upah yang dikehendaki oleh pengusaha, yang satu lagi oleh buruh. Jadi angka ini, ya ayo dihitung, nah gitu loh. Tapi yang ngomong ayo dihitung itu bukan pengusahanya, bukan tenaga kerjanya, tapi pihak ketiga yang dipilih di antara dua pihak itu, yang dipilih. Kalau belum ketemu pilihannya, ya jangan diselesaikan, harus ada ketemu dulu. Nah, nanti akan keluar kata-kata sejenis itu. Kalau ada selisih angka dihitung, kalau ada beda rasa ya dirembuk. Rasanya kok belum enak ya ayo dirembuk. Nah, gitu. Nah, itu adalah kearifan-kearifan lokal yang bahasanya itu memang berbeda-beda antara masyarakat satu dan masyarakat berikutnya. Pemangkunya adalah biasanya adalah tokoh-tokoh sosial, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan cerdik pandai, gitu ya. Kalau tiga hal itu ada di semua lah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau menyingkirkan atau menegasikan atau tidak menyuburkan, bahkan mengabaikan kearifan lokal, rasanya kok kita hanya manusia doang, tidak manusia seutuhnya, itu. Nah, contoh kecil. Ini dalam sebuah keluarga, masalah waris. Kemarin saya jadi pembicara mengenai hukum waris adat itu. Kok terjadi konflik sampai ke pengadilan tuh, bahasa anak sekarang itu ngapain? Sampean-sampean itu kan nggak beli, nggak berusaha, tidak mengeluarkan pikiran, keringat, dan tenaga. Menerima saja kok malah menjadi konflik. Itu kan, ini kan menerima dari orang tua, itu kan. Nah, itu yang disampaikan kepada individu-individu sehingga sadar. Loh, saya rugi, dia kok dapat sekian puluh meter, saya hanya sekian meter, gitu kan. Rugi dari mana, wong sampean nggak beli. Nah, jadi konflik-konflik perkara-perkara waris ya sampai ke pengadilan itu kok isinya maaf ya tamak begitu ya, padahal rugi dari mana wong nggak beli, itulah nggak berusaha, nggak mengeluarkan keringat, tinggal menerima. Nah, jadi malu dan takut tadi, malu kepada sesama, takut pada Sang Pencipta. Nah, itu yang menyadarkan adalah pihak ketiga. Pihak ketiga adalah tokoh-tokoh sosial, tokoh-tokoh agama, cerdik pandai yang dipilih oleh pesengketa-pesengketa itu.
Nah, slide berikutnya adalah ini pengalaman di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat ini saya buat begitu. Ini best practice ya. Berjenjang naik, bertangga turun. Walaupun itu ada perusahaan pabrik ya, walaupun di situ ada usaha-usaha miliknya negara, tapi isinya adalah orang-orang setempat. Jadi penyelesaian konflik-konflik perburuan di sana itu lebih mudah dikelola karena masing-masing memang berasal dari bawah, dari masyarakat lokal yang sangat kuat sekali mengenal local wisdom, ungkapan-ungkapan pepatah petitih itu. Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah kadang-kadang kita lupa mengandalkan level prosedural, tapi level substansial tercerabut. Level substansial itu adalah ya, kearifan lokal itu, kualitas diri manusia dalam menyelesaikan persoalannya masing-masing itu harus ditanamkan kearifan lokal. Kearifan, arif. Dan itu sudah diproduksi dari zaman satu ke zaman berikutnya. Yang kedua, penyampaian penanaman penginternalisasian itu lewat orang-orang yang dipercaya, yang dalam bahasa konflik itu adalah mediator, gitu ya. Nah, dengan dua hal tadi, mudah-mudahan semua perselesaian itu tidak sampai di pengadilan, ya, tapi selesai di dalam. Nah, ini yang ketiga, kesimpulannya adalah, saya ulangi lagi bahwa ke depan persoalan-persoalan ketenagakerjaan itu akan semakin banyak menjadi perbincangan, apalagi undang-undang Omnibus Law. Omnibus Law itu saya menjadi ingat, kok pada ribut ya, yang ribut kok malah perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kalau setiap saya wisuda, ya, orang tua pada seneng, anaknya lulus, sudah selesai. Anaknya wisuda pakai baju baru, sepatu baru, macam-macam baru, gitu ya, pada seneng. Tetapi saya sebagai pimpinan, sebagai dekan itu malah kadang-kadang sedih gitu ya. Ya, bahagianya ya ini sudah lulus, tapi sedihnya setelah lulus ini mau bekerja apa? Uang pemerintah juga belum menciptakan pekerjaan. Lah ini mau diciptakan lewat undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang Omnibus Law itu ciptakan pekerjaan loh, itu ya. Dan mewadahi kepentingan-kepentingan dari investor dari luar maupun dalam. Nah, jadi Ibu Asri dan kawan-kawan jangan khawatir, ini akan hidup terus karena di sana pemerintah sudah giat-giatnya akan menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pengembangan ilmu perburuan, tidak saja tingkat lokal nasional tetapi juga tingkat global. Terima kasih. Waktu akan saya berikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Adis Sabtomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.